Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, kiranya kasih dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu mengapa kita harus dilahirkan kembali. Bapak Ibu Saudara, di dalam Efesus 2 ayat 1 dan 2 mengatakan demikian, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari nas tersebut kita bisa belajar bahwa dahulu kita sudah mati dalam pengertian adalah mati secara rohani. Karena apa? Karena pelanggaran-pelanggaran kita dan dosa-dosa kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara, kita harus dilahirkan kembali Bapak Ibu. Mari kita mengingat percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus, yang dimana di dalam Yohanes 3 ayat 3 mengatakan demikian. Yesus menjawab Nikodemus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dan juga di ayat 5-nya kita bisa membaca, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat ini kita bisa belajar bahwa orang yang tidak dilahirkan kembali akan kehilangan dua hal. Yang pertama, kita tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, tidak dapat melihat kerajaan Allah dalam artian buta secara rohani, Bapak Ibu Saudara. Orang yang buta secara rohani itu adalah orang-orang yang selalu menyukai hal-hal yang gelap, membenci yang terang, yang tidak menyukai perbuatan-perbuatan yang baik dan dan sebagainya, Bapak Ibu. Nah, jika segala perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Allah, yaitu misalnya percabulan, iri hati, dengki, bertengkaran di dalam sebuah keluarga, dan apalagi Bapak Ibu Saudara, misalnya melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Tuhan, yaitu melakukan perdukunan, praktik perdukunan dan sebagainya, itu merupakan contoh praktek-praktek yang gelap. Artinya bahwa itu merupakan perbuatan-perbuatan bahwa kita itu masih dalam buta secara rohani, Bapak Ibu Saudara. Supaya kita jangan buta rohani, supaya kita bisa melihat kerajaan Allah, maka kita harus dilahirkan kembali, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua itu bahwa kita tidak bisa masuk kerajaan Allah jika kita masih cenderung melakukan segala perbuatan yang gelap dan lain sebagainya, bahwa kita tidak akan mempunyai kesempatan untuk masuk kerajaan Allah. Karena apa? Karena syarat pertama itu adalah kita harus dilahirkan kembali. Nah, mengapa kita harus dilahirkan kembali? Supaya kita dapat melihat kerajaan Allah. Yang kedua, supaya kita bisa mendapatkan masuk ke dalam kerajaan surga. Kebalikan dari yang tadi, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, demikian, sampai jumpa di video selanjutnya, dan jika ada pertanyaan silahkan diberikan di kolom komentar, dan sampai jumpa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.